Hai, assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Jadi untuk pertama kalinya lagi aku bakal ngedabing video aku dengan suara cemprengnya aku ini. Semoga kalian suka ya. So, pertama sebagai pembuka awal video, aku bakal unboxing paket yang aku beli dari Lazada. Jadi isinya itu food container merek Kalista. Ini aku beli harganya 34.000, isinya 12 piece. Dan yang paling aku suka itu bahan plastiknya itu lumayan tebal, kokoh, jadi aman kalau ditaruh untuk bahan makanan. Nah, paket aku yang kedua itu aku beli rak sisip yang mau aku taruh di kulkas. Ini harganya juga murah banget, cuman 9.000 aja. Aku belinya 2 piece. Dan ini bakal aku pakai untuk naruh bahan-bahan makanan yang nggak terlalu berat ya, karena ini dia dari plastik ya. Dan juga ini ukuran raknya itu bisa di-adjust ya, bisa diatur, bisa dipanjangin atau dipendekin sesuai dengan kebutuhan. Oke, unboxingnya udah selesai. Sekarang aku mau bongkar belanjaan aku yang tadi pagi. Nah, ini dia belanjaannya. Untuk belanja bahan makanan seperti ini tuh aku tetap ya seminggu sekali. Aku belanjanya setiap hari Selasa. Itu aku belanjanya juga lumayan banyak ya, karena aku nyetoknya untuk seminggu ke depan. Isi belanjanya juga lengkap, ada ikan-ikan, ada sayur, ada cabai-cabean, bawang, tomat, telur. Terus kalau ada lebih aku bisa beli buah, tapi tergantung juga sih harga pasaran berapa. Untuk ikan sekali belanja itu aku kalau harga ikan tuh murah aku bisa dapet 3 atau 4 macam. Aku belinya juga nggak sekilo-sekilo, kadang ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Terus kalau aku kepingin makan daging-dagingan aku beli daging ayam. Dan kalau kepingin ngerendang atau masak yang daging-daging, aku itu nggak rutin ya, minimal sebulan sekali atau bisa lebih, karena di rumahku juga nggak terlalu suka daging, lebih suka ayam gitu ya. Jadi aku jarang untuk masak-masak daging, aku lebih sering masak ikan. Jadi tadi ini aku di pasar beli ikan nila, ini harga sekilonya 28.000, tapi karena waktu ditimbang satu ekornya itu cuman sekitar 9 on atau 8 on gitulah, jadi harganya cuma 25.000. Kalau udah dipotong-potong dia jadi banyak gini ya moms. Nah, untuk ayam aku cuman beli setengah kilo aja karena masih ada sisa beberapa potong di kulkas. Dan untuk harganya sendiri ini aku beli 1 kilonya 22.000, dan aku beli setengah kilo cuman 11.000. Ini juga mau aku cuci bersih dulu sebelum masuk ke freezer.
Nah ini lauk aku yang terakhir, ini namanya ikan dencis. Aku juga belinya cuma setengah kilo untuk anak aku karena alhamdulillah anak aku doyan makan ikan. Jadi sebelum masuk kulkas aku bersihin juga insang-insangnya. Terus lanjut, berhubung hari ini suami libur, jadi dia request pengen dimasakin makanan khas Padang gitu, namanya langkitang. Nah buat teman-teman sekalian yang juga orang Padang pasti tahu ya makanan ini. Ini tuh makanan khas kampungku, kampung suamiku. Dan ini sebenarnya tuh keong hitam gitu ya. Cara makannya itu disedot. Dan ini bakal aku masak dengan cara digulai. Tapi sebelum dimasak mau aku rendam dulu dengan air supaya pasir-pasirnya itu turun. Nah sambil nunggu siputnya direndam, aku mau beresin bagian yang ini, cabai-cabean dan bawang. Untuk harga bawang di pasaran itu seperempatnya 6.000 dan untuk cabai seperempatnya itu 8.000. Nah jadi hari ini tadi aku belanja untuk cabai setengah kilo, bawang setengah kilo, dan tomat 1 kilo. Oh ya nggak lupa juga, aku juga beli cabai rawit karena aku kalau masak itu selalu pakai cabai rawit biar pedesnya nampol. Untuk bawang-bawangan sendiri itu nggak aku masukin kulkas ya moms, karena menurut info yang aku baca bawang-bawangan itu harus disimpan di suhu ruangan biar nggak cepat busuk. Jadi aku taruh di keranjang bawang seperti ini. Ini keranjangnya udah lama banget aku beli sejak dari rumah aku yang lama. Ini aku belinya di Shopee kalau nggak salah. Nah, semua bawang yang aku beli tadi aku pindahin ke sini, termasuk bawang putihnya juga. Nah, untuk tomat, cabai, dan yang lain-lainnya itu sebelum masuk ke food containernya selalu aku alas pakai tisu seperti ini supaya dia tetap kering, nggak lembab. Karena kalau dia basah gitu ya, nanti tomat atau cabainya bisa cepet busuk. Nah, untuk cabai sama seperti yang lainnya juga aku alas. Terus aku putikin satu-satu. Ini nggak aku cuci ya moms, langsung aku masukin aja. Karena kalau dicuci nanti dia makin basah. Terus aku juga beli nangka, harga 1 kilonya itu 20.000. Aku cuman beli setengah kilo, jadi harganya 10.000. Dan sebelum masuk ke kulkas juga harus aku cuci dulu, aku buangin yang putih-putihnya itu.
Oke moms, alhamdulillah food prep hari ini selesai. Semua bahan makanan yang aku beli tadi di pasar udah aku masukin ke tempatnya masing-masing. Tinggal aku tutup, terus aku susun rapi di dalam kulkas seperti ini. Jadi insya Allah kalau semua bahan makanan udah diatur seperti ini, aku jadi tahu bahan makanan apa-apa aja yang mau aku masak atau yang udah habis duluan. Itu lebih gampang ya ngeceknya karena udah pakai food container seperti ini. Dan untuk bahan makanan seperti saus-saus spaghetti, madu ataupun sejenisnya itu aku taruh di bakul atau keranjang kecil seperti ini ya moms. Ini kemarin aku beli di Balikado, harganya cuma 9.000. Ngebantu banget sih menurut aku buat kulkas kita jadi rapi. Nah, setelah semua food prep aku selesai, aku mau lanjut masak makan siang untuk suami aku. Nah, sebelum masak aku sampai kelupaan mau cuci telur. Ini aku juga beli telur tadi di pasar, aku beli 10 butir. Harga per butirnya itu 1.350. Dan udah jadi kebiasaan aku ya moms dari rumah lama bahwasannya aku selalu mencuci telur sebelum aku gunakan. Karena aku pernah dengar ceramah ustadz bahwasannya di telur itu banyak terdapat kotoran ayam gitu ya, dan itu sama dengan najis. Jadi kalau kena ke makanan kita itu juga jadi bakal najis dan haram hukumnya. Jadi buat teman-teman semua yang udah biasa beli telur dari pasar, itu sebelum digunakan wajib dicuci bersih dulu ya. Cucinya biasa aja sih dengan air mengalir. Nah, kalau udah dicuci, dikeringkan di suhu ruangan seperti ini. Boleh. Oke, food prepnya udah selesai, cuci mencucinya juga udah selesai. Sekarang aku mau lanjut masak untuk makan siang. Jadi pertama-tama aku mau siapin dulu bumbu gulainya. Nah, untuk bumbunya itu sendiri sama aja ya kayak bumbu gulai biasa. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, lengkuas. Pokoknya semuanya sama. Tapi sebelumnya aku mau share sedikit ya, ada tips dari aku cara menyimpan rimpang-rimpangan atau bumbu dapur seperti jahe, kunyit dan lengkuas. Nah, ini caranya aku cuci bersih dulu jahenya, kunyit, lengkuas. Terus aku simpan di dalam toples kaca gitu, terus aku isi air. Dan insya Allah kalau direndam dengan air itu jahe lengkuasnya jadi tetap segar, nggak akan busuk dan layu. Nah, seperti ini ya moms penampakan bumbu dapur yang aku simpan di dalam toples terus direndam air. Nah, ini ya bentukannya. Insya Allah kalau menggunakan tips ini bumbu dapur kita seperti jahe, kunyit, dan lengkuas itu insya Allah tetap segar, enggak layu dan enggak busuk. Nah, ini tadi semua bumbu yang aku bilang tadi udah aku blender, terus udah aku masak bersama santan.
Nah, kalau semuanya udah masuk, jangan lupa dibumbuin garam, gula, dan penyedap sesuai selera kalian masing-masing. Nah, kalau kuah gulainya itu udah mendidih, kita bisa masukin keongnya atau siput hitamnya. Nah, ini 1 kilo aku masukin semuanya ya. Tapi sebelum dimasukin ke kuali, ini juga aku cuci lagi sampai 5 kali sampai benar-benar bersih. Karena siput atau keongnya itu banyak pasirnya ya, Moms. Jadi usahakan mencucinya itu sampai bersih. Nah, kalau udah masuk semua, tunggu aja sampai bumbunya meresap dan kuahnya itu menyusut. Jadi sambil nunggu mateng, aku mau goreng tempe sedikit untuk anak-anak aku. Goreng tempe biasa aja sih, cuman dibumbuin garam sama Royco sedikit. Nah, jadi tadi sebenarnya sebelum aku pergi ke pasar buat belanja mingguan, aku sama suami dari jam 6 pagi itu udah pergi jogging berdua. Nah, pulangnya itu kami singgah ke pasar Impres yang ada di dekat rumah buat beli jeruk sama sao. Kebetulan suamiku suka sao. Nah, mau aku susun dulu ke keranjang buah supaya lebih rapi. Oke, alhamdulillah masakan aku hari ini udah selesai. Ini dia penampakan gulai siput hitamnya atau langkitang atau keong sedot atau apalah itu menurut kalian yang cocok namanya. Ini kalau di kampungnya langsung ini paling cocok dimakan di pinggir pantai. Tapi berhubung kita lagi nggak di pinggir pantai, kita makannya di meja makan aja ya. Oke, jam makan siang udah nyampe. Jadi aku mau siapin makan siang untuk suami aku. So, terima kasih banyak ya Moms yang udah ngikutin video aku dari awal sampai habis. Semoga kalian suka ya dan juga bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka video aku ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.